kasih setia Tuhan, kami boleh berkumpul dalam doa puasa siang hari ini. Biar kami boleh memberi yang terbaik dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Waktu kami datang menyembah Tuhan, waktu kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Satu nama yang ajaib, Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu kami mau berseru menyatakan Tuhan Allah yang hebat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama yuk. Kita datang kepada Tuhan dan bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang maha besar. Hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Haleluya. Mari segenap umat Tuhan, Engkau Tuhan kami, dan bersama-sama katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus, mujizat-Mu terjadi waktu kami berseru akan nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini, menyembuhkan dan menyucikan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Kami percaya Kau Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari katakan Dia Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Sebab waktu kita meninggikan namanya yang ajaib, Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Sekali lagi beri tepuk tangannya bagi Yesus kita.
Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan silakan duduk. Mari Bapak Ibu, Saudara, bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Engkau mau mengangkat tangan, engkau mau bangkit berdiri, engkau duduk sujud menyembah Tuhan. Di tempat inilah kita akan bebas menyembah Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa persembahanmu yaitu ucapan syukurmu. Sebab kebaikan Tuhan kita ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau yang ku sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, ku sembah hadirat-Mu. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan hati kami, pulihkan setiap kami Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini. Haleluya. Yesus Allah kami, Kau segalanya. Haleluya. Haleluya. Ora labaya labaya shande, irada bakara labaya shande, iara bakara labaya shande, kara labaya shadara labara labaya shi, kara bakara labara labara laboro. Haleluya. Haleluya. Oh, iara labara bakara labara 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 labara, shadara labara 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 labo, iara labara 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 labara. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Mari sama-sama kita berdoa. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari katakan, ku berharap kepadamu ya Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku,
Hatiku rindu
duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Sebab kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Raja kami yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja, Engkau Raja kami yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Katakan ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan.
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, sebab itu Tuhan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu yes Tuhan, kami memujimu ya Tuhan, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Biarlah roh Allah yang ada pada kami itu membangkitkan kami semangat yang baru sampai hari ini. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kami telah lihat pertolongan Tuhan, kami telah lihat Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong hidup kami, Tuhan menolong kota kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam hidup kami boleh memberi yang terbaik pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bawa persembahan kita. Berdiri teguh dimanapun kita telah
tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Bersiaplah menuai jiwa-jiwa, karena mahkota Tuhan sediakan bagi yang setia kepadanya. Beri tepuk tangannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami masuk dalam rancangan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ya Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mengasihi-Mu ya Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kalau hari ini kami mau lebih dalam lagi untuk mengasihi Engkau karena kami percaya Engkau begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan kalau hari ini kami berkumpul tempat ini kami mau ikutin ibadah doa puasa. Kami mau belajar tentang iman, bahkan kami mau belajar tentang puasa itu apa Tuhan. Maka Tuhan kami serahkan waktu dan tempat ini dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami semua, sampaikan isi hati-Mu supaya kami bisa menangkap, mengerti dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini berkati Tuhan supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Dan buat kami bisa semuanya menangkap apa yang mau Engkau sampaikan buat kami Tuhan. Kami tidak mau pulang dari tempat ini menjadi seseorang yang sama, yang kosong, yang tidak mengerti apa-apa. Tapi hari ini kami mau punya iman percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami sudah dapat sesuatu. Kami sudah belajar banyak hal dari Engkau dan kami bisa berubah menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan tempat dalam tangan-Mu, berbicara buat kami semua karena kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah siap katakan amin. Haleluya. Shalom. Maranatha. Ini lagi puasa atau lagi apa lemes ya. Shalom. Maranatha dalam oke. Anak-anak Tuhan, prajurit Tuhan harus semangat. Amin. Ah, itu baru prajurit Tuhan. Oke. Kita mau belajar tentang apa itu iman dan kita mau belajar tentang apa itu puasa. Saya nggak mau kita puasa tuh kayak orang-orang di luar sana puasa hanya nahan lapar dan nahan haus ya. Saya nanti cerita kenapa saya punya pandangan seperti itu. Saya dulu soalnya waktu dulu SMA saya sekolah di negeri. Sekolah di negeri itu kan kumpulan sama orang-orang kedar. Jadi saya tahulah teman-teman SMA saya itu kalau puasa tuh seperti apa. Oke. Saya itu suka main basket. Setiap kali pulang sekolah selalu main basket sama teman-teman. Oke. Tapi kalau lagi bulan puasa, itu kedar-kedar yang lagi puasa, itu kalau pulang sekolah saya ajak main basket. Enggak mau pulang tidur. Mereka hanya punya anggapan puasa itu tidak makan dan tidak minum sampai waktunya maghrib buka puasa. Oke. Jadi puasa bagi mereka hanya tidak makan dan tidak minum. Saya berdoa semua kita yang tempat ini bisa mengerti apa itu puasa. Bukan sekedar diet, bukan sekedar menunggu waktu untuk buka. Tapi kita mau belajar apa itu puasa. Amin. Oke. Sebelumnya kita belajar apa itu iman. Bicara tentang iman itu tidak lepas dari Ibrani 11 ayat 1. Bisa ditampilkan Ibrani 11 ayat 1. Ini iman.
Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini agak berlawanan sama dunia. Kalau dunia bilang bukti, bukti itu harus ada sesuatu yang bisa kita buktikan. Harus ada sesuatu yang kita antar sama orang supaya kita buktikan apa yang kita omongin. Dunia seperti itu. Harus ada bukti itu, harus ada sesuatu yang bisa dilihat. Ini loh buktinya, ini loh ada buktinya. Itu dunia. Tapi kita Kristen bilang, iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Susah apa susah? Namanya bukti tapi dari sesuatu yang tidak kita lihat. Oke. Saya nggak bicara tentang buktinya, tapi saya hari ini mau belajar tentang dasarnya. Kenapa? Saya percaya kita semua orang Kristen yang udah lama udah ngerti bahwa kita harus punya bukti itu apa. Oke. Saya percaya kita semua udah ngerti itu, tapi saya mau angkat dari sesuatu yang berbeda dari ayat ini. Saya mau angkat tentang kata dasar. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris 11 ayat 1 gini. Now, faith is the substance of thing hoped for and the evidence of thing not seen. Substance itu substansi. Substansi itu adalah dasar. Substansi itu adalah bahan baku, materi. Oke. Jadi harus ada dasar dari iman kita. Harus ada bahan baku dari iman kita. Apa bahan bakunya? Percaya. Katakan sama-sama, percaya. Kita bilang kita punya iman. Tapi kalau kita nggak percaya sama iman kita sendiri, iman kita bohong. Saya dulu tahun 2002 pindah ke Lampung, buka toko plastik di Pasar Tengah Karang. Dan saya punya iman, walaupun saya belum Kristen banget, waktu itu saya masih Katolik. Okay. Saya nggak ngerti apa itu iman, tapi setiap orang yang punya toko, punya usaha baru, pasti keinginan terbesarnya adalah toko saya sukses, toko saya rame, toko saya bisa menghidupin saya, bisa bawa saya jalan-jalan ke luar negeri, segala macam. Keinginan kita banyak. Dan kita percaya itu adalah iman. Iman kita adalah toko saya rame, iman saya waktu itu. Tapi pada kenyataannya, 2002 saya buka toko, saya bayar kontrakannya 2 tahun, 2 tahun kemudian kontrakannya rame karena toko saya rame sesuai dengan iman saya pikir ya. Toko saya rame, 2 tahun kemudian kontrakannya naik 2 kali lipat, saya bayar lagi 2 kali lipatnya. Oke. Tahun ke-4, tahun ke-5 masuk, lagi-lagi naikin kontrakannya, harganya udah gak masuk akal. Saya sampai hitung, ini mah bukan bicara iman, ini mah kita dikerjain orang, ini mah kita kerja untuk dia. Kita yang kerja setengah mati, kita bayar kontrakan itu gede banget sama dia. Saya bilang ini gak masuk akal. Penghasilan kita dari orang yang belanja di toko, sama untuk bayar dia kontrakan itu impas. Jadi gak ada untung buat saya. Jadi saya doa, saya masih Katolik waktu itu, saya masih doa sama istri saya bilang begini. Saya dapat hikmat, kita tutup aja tokonya. Saudara lihat, saya punya iman, kepercayaan waktu buka toko itu bakal rame. Toko itu bakal menghasilkan sesuatu yang baik buat keluarga saya. Tapi pada kenyataannya akhirnya toko itu bangkrut. Waktu toko itu bangkrut, apakah iman saya hancur? Apakah kepercayaan saya dasar, apa kepercayaan saya pada Tuhan itu hancur? Seringkali di saat kita punya masalah, disitulah bukti kita tuh orang Kristen yang beriman apa bukan. Iya Pak, iya. Seringkali orang lagi punya masalah, dia mulai mempertanyakan, Tuhan ini ada apa enggak sih? Seringkali mulai, Tuhan saya udah beriman loh, Tuhan saya udah berpuasa loh, Tuhan saya udah rajin ke gereja loh, Tuhan saya ikut doa puasa loh, Tuhan saya udah bla 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 bla, mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Dan kita komplain sama Tuhan. Seringkali orang lebih banyak komplainnya daripada lebih banyak percayanya di saat dalam masalah. Kalau di dalam masalah banyak komplainnya. Orang nggak tahu kejadian kita waktu dalam masalah. Orang lihatnya kita waktu udah lewat dari masalah. Enak lu hidupmu sekarang. Lu sekarang jago ya. Lu sekarang berhasil ya. Dilihatnya sekarang waktu berhasil. Waktu di dalam masalah orang nggak tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Permasalahannya adalah waktu di dalam masalah kita masih pegang iman percaya kita apa enggak. Saya di Kul banyak ngunjungin orang. Kalau ngunjungin orang yang lagi jaga
jaga suaminya atau jaga istrinya atau jaga orang tuanya, jaga anak yang misalnya lagi sakit, dia yang jaga gitu ya. Waktu dia jaga, dia pasti berdoa dong supaya yang dia jaga itu sembuh. Saya punya iman, kau akan sembuh di dalam nama Yesus. Orang Kristen kan gitu, doa bawa nama Yesus dan yakin, sangat yakin dan percaya bahwa sembuh. Itu iman percaya dia. Tapi hari demi hari keadaan si sakit tidak membaik, malah memburuk. Pertanyaannya, yang doa ini masih tetap punya iman percaya apa enggak? Di saat apa yang dia doakan, di saat yang dia imankan berbalik dengan fakta. Dia beriman supaya yang dia jaga ini sembuh. Tapi faktanya enggak makin sembuh, malah makin memburuk. Disitulah letak kelihatan iman kita. Letak kelihatannya kepercayaan kita sama siapa. So, kita mau belajar. Dasar itu tentang percaya. Percaya itu enggak mudah di saat di dalam masalah. Tapi hari ini kita mau belajar. Percaya walaupun kelihatannya tidak membaik. Percaya walaupun sepertinya tidak terjadi sesuai apa yang dengan kita percayakan. Tetap percaya. Susah apa susah? Susah. Di saat masalah itu susah. Nanti waktu sudah selesai masalahnya baru, wah dulu saya waktu ngelewatin itu bla 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 bla, kita kesaksian lah. Waktu kejadian itu kita kesaksian nih sesudah lewat. Waktu kejadian itu saya ngalamin bla 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 bla, kita mengungkapkan kebaikan Tuhan lah. Tuhan itu baik loh. Waktu saya masalah itu, waktu saya nunggu anak saya yang sakit, saya diberi kekuatan, saya itu di rumah sakit itu enggak ada tempat tidurnya, saya tidur di lantai, waduh pokoknya Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya enggak pernah sakit tuh di rumah sakit walaupun saya tidur di lantai seminggu nungguin, enggak pernah sakit. Orang yang dengar hanya tahu ketika kita sudah lewat dari masalah itu, iya Tuhan luar biasa, iya Tuhan memang luar biasa, iya memang Tuhan baik. Tapi orang dengar waktu kita sudah melewatin kejadian itu. Kejadian yang sudah kita lewatin itu mudah untuk kita bicarakan. Dan itu pasti untuk bisa menjadi kesaksian untuk menuai jiwa. Orang yang dengar kesaksian kita tuh pasti diberkatin. Permasalahannya tuh balik ke sini. Waktu sedang dalam masalah. Orang belum dengar kita udah lewatin masalah. Waktu di dalam masalah, itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Kita pribadi sama Tuhan. Kenapa? Orang datang jenguk menguatkan kita. Selain bawa makanan biasanya oleh-oleh yang jaga. Tapi orang biasanya kan ikut doa menguatkan kita. Orang menguatkan kita. Tapi kita kuat apa enggak itu pribadi kita sama Tuhan. Disitulah letak kita lihat kita tetap punya iman percaya apa enggak. Di saat sedang dalam masalah. Tetap kuat, amin. Haleluya. Harus tetap kuat. Oke. Jangan pernah takut sedang dalam masalah. Kenapa? Ya enggak enak Pak punya masalah. Enggak enak memang punya masalah. Waktu saya bangkrut enggak enak banget. Mau sekolahin anak aja mikir uang sekolahnya dari mana. Enggak enak banget. Anak-anak tahu? Enggak tahu. Anak-anak taunya waktu bayar uang sekolah itu uang sekolahnya terbayar. Anak-anak tahu waktu kita harus terlambat bayar uang sekolah? Enggak tahu. Hanya saya, orang tua dan pihak sekolah yang tahu bahwa kita harus, Pak maaf ya saya terlambat bayar uang sekolahnya. Tapi kita tetap harus kuat dan percaya Tuhan akan pelihara kita. Sampai akhirnya anak saya itu udah mau lulus. So lihat, waktu ngalamin masalah itu respon kita menentukan. Kita tetap kuat punya percayaan apa enggak. Karena kalau ketika kita di dalam masalah, kita tidak kuat, kehilangan iman dan kehilangan kepercayaan kita. Ketika di dalam masalah kita kehilangan iman dan percaya, maka yang keluar adalah komplain. Protes sama Tuhan. Protes. Ketika respon kita protes, kita tidak akan bisa melewati masalah ini. Kalau kita tidak bisa melewati masalah ini, kesaksian apa yang bisa kita bagikan? Tadi pujian terakhir bagus. Iman kita akan menjadi kesaksian bagi dunia sana. Iman kita, kesaksian kita itu bisa jadi saksi bagi orang di luar sana. So, jangan pernah takut punya masalah. Bilang kanan kirinya, jangan takut lu punya masalah. Saudara mau ngalamin mujizat. Mujizat itu terjadi kalau masalah kita selesai. Berarti harus ada masalahnya.
Kalau ada masalah gimana ada mujizat? Tidak ada yang diselesaikan untuk bisa jadi mujizat. Jadi jangan pernah takut masalahnya. Masalah besar atau kecil itu hanya persepsi kita. Ada orang yang masalahnya kecil, dia akan bilang masalah gua besar. Ada orang yang punya masalah besar, dia bilang masalah saya kecil karena saya punya Tuhan yang lebih besar. Saudara bagian yang mana? Orang yang kedua, amin. Masalah apapun yang kita hadapin, bilang saya punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah saya. Saya punya Tuhan yang akan menyelesaikan masalah saya. Apapun juga persoalan, pergumulan, penyakit yang sedang kita derak, yang akan kita derak, tetap percaya. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu. Amin. Oke, kita mau belajar tentang puasa. Kalau mau belajar tentang puasa, kita baca dulu di Yesaya 58 ayat 2 sampai 10. Yesaya 58 ayat 2 sampai 10. Banyak orang bilang saya sudah beriman. Pak, saya udah beriman. Saya udah lakukan perbuatan saya udah lakukan percaya saya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya udah punya perbuatan, saya sambil puasa Tuhan. Saya punya iman, saya doa dan saya puasa. Kenapa Tuhan doa saya nggak dijawab-jawab? Bilangnya punya iman. Di gereja angkat-angkat tangan. Tapi pulang gereja pujian penyembahannya jago. Pulang gereja lihat masalah, kenapa masalah gua nggak selesai-selesai ya, kenapa masalah gua tambah beratnya, Tuhannya ada apa nggak sih? Kita sedang kehilangan iman. Oke, kita mau belajar. Mau punya iman, mau puasa, puasalah yang benar. Punya iman yang benar dan puasa yang benar. Amin. Puasa yang benar terus seperti apa? Kita baca dulu. Yesaya 58 ayat 2 sampai 10. Ayat 2 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelada dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Tuhan bilang bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kekelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginin sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Amin. Ini puasa yang dikehendaki Tuhan. Puasa itu saatnya kita merendahkan diri. Puasa itu bukan tentang tidak makan dan tidak minum saja. Memang puasa itu tidak makan dan tidak minum, tapi bukan itu saja. Puasa itu waktunya kita merendahkan diri, melakukan banyak hal. Puasa itu waktunya kita ambil waktu lebih banyak hubungan intim sama Tuhan. Jangan hanya menunggu waktu buka puasa, tapi di dalam waktu puasa kita harus ambil waktu untuk melakukan hal-hal yang baik.
ngasih makan orang, kasih pakaian sama orang. Ini hanya sebuah kata-kata yang sebenarnya tuh simple, terbatas. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan lebih dari ini. Saya nggak utarakan, saya nggak sampaikan apa hal baik yang kita lakukan. Kita semua orang Kristen, saya percaya kita tahu hal baik apa yang kita lakukan. Catatan saya hanya begini, apapun yang kita lakukan, hal baik apapun yang kita lakukan, ingatlah kita lakukan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan supaya saya kelihatan jago, bukan supaya saya kelihatan hebat, bukan supaya saya nyumbang sama orang, terus saya kor-kor, saya nyumbang loh. Ke panti asuhan itu 5 juta. Saya nyumbang loh ke panti jompo itu 10 juta. Kecil itu mah. Bagi saya kecil, kan kita harus berbuat baik. Saudara mau nyumbang berapapun, kalau tujuan saudara hanya untuk menyombongkan diri, apapun kelakuan baik saudara, apapun perbuatan baik saudara, itu tidak akan ada artinya bagi Tuhan. Ingat cerita Tuhan, orang kaya memberi lebih sama orang yang biasa yang hanya memberi sepeser. Tuhan lebih berkenan kepada yang memberi sedikit. Kenapa? Karena dia memberi dari hati. Dia memberi untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, berbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan untuk manusia dan jangan untuk diri kita sendiri. Percayalah. Percayalah. Bahan dasar kita punya iman itu percaya. Untuk percaya itu tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita harus percaya. Punya iman itu mudah. Punya iman itu hampir semua orang punya. Karena semua orang punya keinginan. Jadi dia akan bilang, saya punya iman. Tapi pertanyaannya adalah, mempertahankan iman itu mudah apa enggak? Punya iman itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankan iman kita. Di saat keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita percayain, di situ letak seberapa kuat kita bisa mempertahankan iman kita. Seberapa banyak komplain yang keluar dari hati dan mulut kita. Itu bukti kita masih punya iman percaya apa enggak. Kalau kita bilang kita punya iman percaya, apapun yang terjadi, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita imani, walaupun kelihatannya tidak akan sesuai dengan apa yang kita hadapin, tetap percaya. Karena di saat kita percaya, iman itu terjadi. Amin. Waktu ada orang sakit datangin murid-muridnya Yesus, ya Rasul-Rasul. Murid-muridnya itu gak bisa sembuhin mereka. Sampai akhirnya orang itu datang kepada Yesus. Dan Yesus bisa menyembuhkan dia, mengusir setan dari tubuhnya. Orang itu dikerjain setan lah, dilempar-lempar sama iblis ke api, ke air. Murid-muridnya udah doain, tapi gak bisa sembuh. Kenapa? Yesus yang doain, setan tuh langsung kabur. Apakah Yesus memang begitu hebatnya? Apakah murid-murid Yesus yang 12 rasul itu enggak hebat? Bukan karena tidak hebat, bukan karena tidak ada kuasa, tapi karena mereka tidak ada kepercayaan. Sehingga tidak terjadi mujizat di sana. Di mana letak Yesus jarang sekali mengadakan mujizat? Di tempat kelahirannya Yesus sendiri. Kenapa? Di tempat kelahiran Yesus orang-orang tahu, Yesus anaknya tukang kayu. Gak mungkin lah dia ngadain mujizat. Masa sih dia itu Tuhan? Dan di situ tidak terjadi banyak mujizat. Kenapa? Karena orang di sana tidak percaya. Intinya kita mau mengalami mujizat, mau mengalami kebaikan Tuhan, mau mengalami apa yang kita doakan, apa yang kita percayakan itu terjadi dalam hidup kita. Percaya. Saya sering bilang, kalau kita doa pasti, apalagi kalau kita punya masalah kita pasti doa. Yang biasanya doanya 3 kali sehari, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Tapi kalau orang punya masalah doanya pasti lebih banyak, doanya pasti lebih panjang. Tapi pertanyaan saya sederhana, percaya gak sama doa kita sendiri? Kalau kita doa sendiri dan kita tidak percaya sama doa kita, bagaimana Tuhan mau jawab doa kita? Kita minta kesembuhan, kita minta pemulihan, kita minta sesuatu apapun juga yang kita memang kita mauin, kita inginin, kita minta. Tapi kita tidak percaya kita dapat, maka tidak akan terjadi jawaban doa. Amin. Jadi percaya. Amin. Percaya? Punya masalah takut apa enggak? Enggak? Jangan pernah takut punya
masalah. Karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah punya maksud untuk menjatuhkan kita. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kita jatuh. Tuhan tidak pernah merancangkan kita bangkrut. Tuhan tidak pernah merancangkan kita jomblo. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, yang jelek dalam hidup kita. Karena rancangan Dia itu damai sejahtera. Kalau damai sejahtera berarti rancangan Dia itu pasti baik. Kalau Dia rancangan pasti baik. Kalau Dia sudah merancangkan yang baik, maka bagian kita adalah percaya bahwa apa yang sudah Dia rancangkan baik itu terjadi dalam hidup kita. Kalau Dia rancangan yang terbaik dan kita percaya bahwa yang Dia rancangkan terbaik itu pasti kita dapat, maka itu akan pasti kita dapat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Sana kaya nama sir kaya nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi menjelang siang yang indah Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami semua. Hamba-Mu terbatas ini hanya sampai saat ini menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah selesai berbicara buat kami. Kami hanya minta dari Engkau Tuhan supaya Engkau buka mata hati telinga kami supaya kami bisa mendengar apa yang Kau sampaikan buat kami. Kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan buat Engkau sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, bukan apa yang kami kehendakin. Karena kami percaya apa yang Kau kehendakin itu pasti yang terbaik buat Engkau dan buat kami Tuhan. Jangan pakai cara kami Tuhan, karena caramu pasti cara yang terbaik. Maka Tuhan untuk itu kami minta hikmat, pengertian, pengetahuan dari Engkau. Supaya kami tidak salah ambil keputusan, supaya kami tidak salah ambil pilihan Tuhan. Kami mau pakai apa caramu, kami mau pakai yang menjadi jalanmu, karena itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesaikan ibadah ini, kami percaya Engkau Tuhan yang baik dan akan selalu berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus kami terima semua yang terbaik dari Engkau, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Karalabaya shandaralabata karalabaralayas. Shandaralabata karalabaralabaya shandaralabayas. Karalabata karalabaya shandaralayas. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembahkan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Karalabaralabaya shandaralabaralabaya. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya.
dalam hidup ini, memuliakan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. 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 Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Terima kasih. Kami umat-Mu bersama-sama bergabung dalam api ya Tuhan di tempat ini. Kami sepakat dan sehati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Dalam menara doa epiti pada siang hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan ya, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala
Kemuliaan-Mu dinyatakan. Engkau akan menarik
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari umat Tuhan masuk lebih dalam, bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi katakan sebab itu. Mari umat Tuhan masuk lebih dalam. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami berdoa biar kemuliaan-Mu turun di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa biar kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Yesus. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Karena itu biarlah
kami yang ada di tempat ini berdiri atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Indonesia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdiri atas Indonesia, mengangkat tangan dan berseru kepada Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan dari tempat ini Tuhan. Ini setiap kami hamba-hambamu, kami mau bersepakat, kami mau bersyafaat ya Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi generasi kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang sudah menyatakan isi hatimu atas generasi di bangsa ini bahwa dari Indonesia akan bangkit anak-anak muda, generasi Yeremia yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, yang akan bergerak untuk menuntaskan dan menyelesaikan amanat agung. Kami berdoa ya Tuhan, biar hari-hari ini ya Tuhan, nubuatan itu tergenapi bahwa dari bangsa ini akan bangkit anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, bangkitkan anak-anak muda atas bangsa ini. Anak-anak muda yang akan bergerak untuk menyelesaikan amanat agung, yang akan bergerak untuk menyelesaikan ya Tuhan, menuntaskan amanat agung dan menginjil di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya Tuhan. Terjadi penginjilan-penginjilan hari-hari ini ya Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda di bangsa ini yang mengerti isi hati Tuhan, yang bergerak dengan kasih-Nya Tuhan. Kami minta pagi siang ini Tuhan, di tempat ini kami minta anak-anak muda atas bangsa ini Tuhan. Oralaba karalaba ya syakaralaba ralaba. Kami minta anak-anak muda ya Tuhan di bangsa ini. Anak-anak muda yang bangkit di sekolah-sekolah, di kampus-kampus terjadi revival atas sekolah-sekolah, atas kampus-kampus terjadi Tuhan. Komunitas-komunitas doa itu dibangun ya Tuhan. Kubu-kubu doa itu dibangun di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ibadah-ibadah itu dibangun di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Terjadi revival di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Anak-anak muda yang bergerak untuk menginjili teman-teman mereka. Anak-anak muda yang bergerak ya Tuhan, hari-hari terjadi di bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hati-Mu di bangsa ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hati-Mu atas generasi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau patahkan ya Tuhan setiap roh yang mengikat anak-anak muda, roh LGBT yang mengikat anak-anak muda. Di dalam nama Yesus, anak-anak muda yang saat ini terlepas ya Tuhan, yang terikat dibebaskan ya Tuhan, yang terikat kepada pornografi dilepaskan siang ini di dalam nama Yesus. Mereka yang terikat kepada roh mabuk-mabukan, pesta pora, tawuran ya Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus lepaskan mereka. Mereka yang kurang ya Tuhan kasih Bapa, figur seorang Bapa yang mencari kepuasan dari dunia. Kami katakan Kau panggil mereka kembali, panggil mereka kembali Tuhan. Mereka yang mencari kesenangan dari dunia ini, kami minta siang ini panggil mereka dengan nama mereka ya Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan kasih-Mu bagi anak-anak muda. Mereka yang kesepian, mereka yang sendiri, bahkan mereka yang dikuasai oleh roh ingin bunuh diri. Kami mau katakan saat ini Tuhan, Engkau hadir menjamah mereka. Engkau memeluk mereka Tuhan, Engkau memeluk mereka Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjadi kebangkitan yang besar ya Tuhan. Api yang menyala-nyala di atas generasi ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Katakan bumi penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Katakan bumi penuh kemuliaan-Nya. Kemuliaan
penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya. Sharalalarabaya sandere reveriandarabaya so. Reveriandarabo. Merekiriandere vesikiriandorabaya sandiriar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 
Dari Indonesia kemuliaan-Mu akan memancar sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Menara doa Asosiasi Prayer Tower ini Tuhan Yesus, melalui menara doa ini Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan memancar sampai ke bangsa-bangsa, from east to the west and back to Jerusalem. Kami memperkatakan Tuhan, mendeklarasikan memberkati bangsa-bangsa. Diberkatilah Amerika dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Tuhan Eropa dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Asia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Afrika dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Australia dalam nama Yesus. Bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Revival terjadi di bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Pintu yang selama ini berabad-abad tertutup terbuka dalam nama Yesus. Tirai besi, tirai bambu Tuhan, keturunan Kedar Nebayot Ismail Tuhan, terbuka dalam nama Yesus. Ini waktunya Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi dalam nama Yesus. Seperti air yang menutupi dasar lautan, kemuliaan-Mu, pengetahuan tentang kemuliaan-Mu Tuhan menutupi bangsa-bangsa. Di tengah kegelapan dunia ini Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan Tuhan melingkupi bangsa-bangsa. Kami panggil prajurit-prajurit Tuhan di bangsa-bangsa. Arise and shine. Amerika, Kanada bangkit dan bersinarlah dalam nama Yesus. Eropa bangkit dalam nama Yesus. Australia, Afrika bangkit dalam nama Yesus. Asia bangkit dalam nama Yesus. Arise, soldiernya Tuhan dalam nama Yesus. Bangkit warrior-warriornya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan ke gelombang kebangunan rohani melalui doa pujian penyembahan. Prepare the way for the king of glory. Tuhan melanda bangsa-bangsa seperti gelombang yang bergulung-gulung. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan semakin besar ya Tuhan, merobohkan benteng-benteng musuh, merobohkan Tuhan bangunan-bangunan musuh dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan seperti angin puting beliung yang akan meruntuhkan dasar-dasar yang dibangun di atas dasar keangkuhan hidup manusia. Ini waktunya Tuhan Yesus, penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi di bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, pakai Tuhan menara doa Asosiasi Prayer Tower ini Tuhan Yesus sebagai untuk restorasi Pondok Daud, tempat Engkau bertata untuk bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menara doa Sukat Halel, berkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tempat di mana Tuhan Pentakosta pertama terjadi, Pentakosta kedua terjadi, dan di tempat ini di Indonesia Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan bangsa-bangsa yang pada tahun ini Tuhan mengadakan pemilihan umum. Tuhan, pemilihan Tuhan kepala pemerintahan di lebih dari 50 negara. Kami berdoa terjadi shifting Tuhan di bangsa-bangsa Tuhan, terjadi Tuhan. Dan kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk suatu penuaian yang terbesar dan terakhir. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan terus Tuhan Yesus pakai Tuhan Yesus gelombang Tuhan, gerakan doa, pujian penyembahan, gerakan misi. Ini waktunya Tuhan, dan kami berdoa dari Indonesia Tuhan akan menjadi pengirim misionaris terbesar ke bangsa-bangsa Tuhan sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan pakai kami semua Tuhan, pakai menara-menara doa yang ada Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi datangnya Raja Kemuliaan. Bapa, ini doa kami, ini seruan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau mengunjungi setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa, dan kami berdoa Tuhan siang hari ini untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari gembala pembina kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus sebagai the messenger of third Pentecost Tuhan Yesus, yang membangun Tuhan menara-menara doa di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Restorasi Pondok Daud, hati Bapa, hati Daud ya Tuhan, Kau berikan lebih lagi keintiman Tuhan
untuk Tuhan membangun restorasi Pondok Daud yang telah roboh. Kami percaya Tuhan, ini waktunya, ini saatnya Tuhan, berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang prima Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai goal 2033 Tuhan. Everyone akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami berdoa Tuhan, setiap visi yang Tuhan percayakan melalui gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Tuhan, Engkau taruhkan dan Kau berikan strategi ilahi. Kau kelilingi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti perisai anugerah-Mu mengelilingi hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga besar, dan kami percaya Tuhan, ini waktunya, ini saatnya Tuhan, untuk Indonesia memimpin bangsa-bangsa untuk satu penuaian yang terbesar terakhir. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, buat setiap akselerasi percepatan terjadi Tuhan, anak-anak muda di Indonesia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat di setiap lini, di setiap aspek yang ada. Berkati kami juga berdoa Tuhan untuk acara Everyone di bulan Juli Tuhan. Kami percaya tunas-tunas muda akan bangkit di acara ini Tuhan. Everyone Tuhan, Kau pakai Tuhan delegasi dari bangsa-bangsa Tuhan datang ke Indonesia Tuhan, di SICC, Healing Center, Miracle Center Tuhan, tempat yang berpengaruh bagi transformasi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Tuhan, explode kemuliaan Tuhan dari SICC Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati Tuhan delegasi-delegasi yang ada, baik dari dalam negeri Tuhan maupun luar negeri, dari dalam kota Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan, berkati panitia yang ada, berkati provisi yang daripada Tuhan untuk penyediaan dananya. Berkati Tuhan, kami percaya kalau Engkau yang memulai, Kau sendiri Tuhan yang akan menyelesaikannya Tuhan, apa yang Tuhan sudah mulai. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Mari katakan, bangkitlah. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Mari bangkit umat Tuhan. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Bangkitlah, bangkitlah, terang-Mu sudah datang ya Tuhan. Bangkitlah, bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Sekali lagi katakan, bangkitlah. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Bangkitlah hai umatnya. Bangkitlah, terang-Mu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Sekali lagi katakan, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Kami percaya ya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu terbit atas setiap kami gereja-Mu. Kami katakan Tuhan, pagi hari ini layaklah Engkau Tuhan ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan, layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Indonesia Engkau sedang dilawat oleh api kemuliaan Tuhan. Api Pentakosta ketika itu membakar
Indonesia. Kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Yes Tuhan, Iwana more you shower now. Satu aliran air hidup itu sedang kau alirkan atas Indonesia. Dan kami mau melihat bumi Indonesia akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Seperti air yang menutupi dasar laut, itu digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Ini waktunya Indonesia, Engkau dibangkitkan. Bangkit jadi teranglah untuk memberkati bangsa-bangsa. Itu digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Terang kemuliaan Allah itu menutupi Indonesia. Dan kami mau melihat hari-hari ini kegelapan itu sedang disingkirkan atas Indonesia. Kebenaran-Mu, kerajaan-Mu itu ditegakkan atas bumi Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan siang hari ini. Kami mau sepakat merendahkan diri kami. Ampuni bangsa kami. Kami mau melihat Tuhan, ketika gereja-Mu sepakat, tubuh-Mu sepakat, kami katakan Tuhan, Engkau ampuni Indonesia. Dan kami mau melihat pemulihan itu pasti terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bangga memiliki Engkau atas Indonesia. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Pemilu, bahkan hasil pemilu itu sudah ditetapkan. Pemimpin 2025, 5 tahun ke depan. Kami katakan Tuhan, Engkau akan membawa pemimpin yang baru untuk menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Itu digenapi, melanjutkan setiap program yang terbaik. Itu ada buat bangsa kami. Urapan-Mu mengalir buat pemimpin yang Kau sudah tetapkan. Kami percaya Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami berdoa buat pemimpin bangsa ini yang ada saat ini, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet kerja yang ada, menteri sampai kepada jajaran yang terendah. Sesungguhnya Tuhan, Engkau terus memperlengkapi pemimpin-pemimpin kami. Hikmat kebijaksanaan yang daripada Roh-Mu. Takut Tuhan memimpin sehingga pemerintahannya, masa kerjanya boleh diselesaikan. Karena Engkau ada buat mereka di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa buat keamanan bangsa ini. Buat ketertiban Indonesia. Kami katakan Tuhan, TNI Polri terus ada di garda terdepan untuk memimpin, bahkan untuk mengawal bangsa ini. Kami katakan Tuhan, bukan kuat dan gagah mereka, tapi ada perlindungan-Mu. Aman dalam lindungan Allah itu terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Yesus, dari tempat ini kami katakan, damailah Indonesiaku. Itu terjadi hari-hari ini di dalam nama Yesus. Urapan-Mu terus mengalir hari-hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi atas bangsa ini. Buat cuaca, buat iklim yang ada. Bahkan kami berdoa, kalau terjadi gempa bumi kemarin di Tuban, Jawa Timur, kami hanya percaya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Buat Tuban dan Jawa Timur, bahkan buat Indonesia, kami mau melihat melalui ini akan ada hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan penuaian. Itu terjadi atas Indonesia. Kekuatan Allah itu terjadi. Percepatan penanganan pasca gempa itu terjadi. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Yang kami tahu 2024 akan lebih baik daripada 2023. Itu digenapi, berkati ekonomi bangsa ini. Pulihkan, sembuhkan, bangkitkan ekonomi bangsa ini. Diberkati setiap yang diupayakan bangsa ini. Dibuat berhasil, dibuat beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, sesungguhnya kekelaman menutupi bumi, kalang kabut menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atas semua Indonesia. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas semua Indonesia. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan
satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Mari semuanya bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan. Katakan lagi, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya selamanya. Katakan kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita sujud di kaki Tuhan, merendahkan diri. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Bersama-sama, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita berbahasa roh. Membangunkan roh kita, membangkitkan roh kita. Ada doa, puasa dan FPT pada hari ini. Tuhan memulihkan umatnya. Tuhan membangkitkan umatnya. Berkat Tuhan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, katakan dan hormat, kami angkat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan sebab Engkau besar, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Segala hormat, segala kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam MPT pada siang hari ini, berkat Tuhan dicurahkan. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu. Bahkan untuk sesi selanjutnya kami percaya Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati, kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Saudara-saudara kasih yang disayangi, dicintai oleh Bapa di surga. Percayalah ketika kita pulang nanti kita akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Melalui putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus dan perantaraan manis melalui kudus. Memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kemudahan dan kelancaran. Menyertai kita semua mulai pada siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.